Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi dengan menggunakan aplikasi Minitab. Nah, korelasi itu ingin melihat hubungan antar dua variabel di mana yang dilihat adalah arahnya dan kuat hubungannya. Kalau arah, kalau positif artinya arahnya searah, kalau X naik, Y naik, atau X turun, Y turun. Kalau dia koefisiennya negatif, berarti dia berlawanan arah kalau X naik, Y turun, atau Y turun, X naik ya. Dan untuk besarannya biasanya nilai korelasi itu minus 1 sampai 1. Nah, biasanya pembagiannya dengan nilai absolut 0 sampai 0,5 korelasinya dianggap lemah, 0,5 1 sampai 0,7 korelasinya dianggap moderat, dan di atas 0,71 sampai 0,99 dianggap korelasinya kuat. Kalau 1 perfect korelasi atau korelasi sempurna, kalau 0 artinya tidak ada korelasinya. Nah, korelasi ada berbagai macam, salah satunya adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini digunakan untuk data yang kuantitatif dan datanya berdistribusi normal. Misalkan saja kalau kita melihat hubungan antara Gini dan TPT tahun 2021. Nah, kita langsung saja ke datanya, tinggal file open, kita cari datanya di Minitab ya. Minitab data untuk korelasi Pearson dan korelasi nanti untuk korelasi Pearson dan korelasi Spearman ya. Nah, di sini misalkan kita mau lihat data antara tadi data Gini dan data data TPT ya. Kita harus menguji normalitasnya dulu di basic ya. Kemudian pilih yang normality untuk data. Nah, kita ini misalkan kita menguji data normality Gini. Oke, kita lihat normal. Kemudian data untuk si TPT, kita lihat TPT-nya dia juga normal ya. Jadi kita bisa melakukan korelasi korelasi Pearson ya. Jadi kita bisa melakukan untuk correlation, uji correlation. Nah, di sini kita pilih antara misalkan si TPT dengan Gini. Nah, kemudian optionnya korelasinya pilih yang persen, kemudian mau berapa persen, confidence intervalnya tinggal kita kalau mau buat di grafiknya bisa, kemudian kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini secara korelasinya itu terlihat acak ya, karena nilainya sangat kecil 0,057 ya, dan dia tingkat signifikansinya itu tidak signifikan karena korelasinya ini korelasi sangat lemah ya. Kemudian misalkan kita mau lihat hubungan antara kemiskinan dengan IPM. Nah, kita uji dulu datanya. Kita masuk ke korelasi Spearman yang dia syaratnya tidak harus datanya berdistribusi normal, tapi datanya kuantitatif ya. Jadi kita harus menguji dulu data si IPM. Oke, IPM-nya tidak normal. Kemudian data si kemiskinan di 2021 ini kemiskinan datanya juga dia normal ya, p-value-nya di atas di bawah 0,05 terlihat dari grafiknya. Maka korelasi yang bisa kita gunakan adalah di sini correlationnya adalah correlation yang ini tadi antara kemiskinan dengan IPM. Optionnya kita pilih adalah korelasi si Spearman ya. Kemudian kalau mau resultnya di otak-atik bisa, misalkan pairwise correlation table. Nah, ini kita tinggal okekan saja, Nah, kalau kita lihat di sini korelasinya terlihat bentuknya. Jadi agak di sini memang tidak beraturan, tapi di sini sudah beraturan. Korelasinya negatif moderat ya, karena di atas 0,5 yaitu minus 0,546. Nah, kalau kita lihat dari confidence intervalnya, dia di sini signifikan karena dari negatif ke negatif, dan p-value-nya juga signifikan. Artinya bahwa hubungan antara si IPM dan kemiskinan itu negatif signifikan. Jadi IPM naik, kemiskinan turun, atau IPM turun, kemiskinan meningkat. Nah, demikian untuk korelasi Pearson dan korelasi Spearman dengan menggunakan Minitab. Terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.